Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. Jadi materi kuliah hari ini adalah orientasi keilmuan Islam. Jadi membahas bagaimana ilmu itu dari sudut pandang, dari perspektif Islam. Ya, atau orientasi itu bisa juga dikatakan tujuan. Jadi tujuan ilmu dalam Islam itu gimana? Nah, itu yang akan dibahas hari ini ya. Islam adalah agama yang tidak pernah menghambat kemajuan ilmu ya. Jadi Islam itu sendiri tidak pernah sama sekali menghambat suatu ilmu gitu. Malah di Islam itu sangat mendorong agar umatnya, agar penganutnya untuk selalu berpikir dan mengembangkan ilmu. Jadi malah di Quran itu banyak sekali ayat-ayat perintah ya agar berpikir, agar bertafakur, gitu, agar merenung setiap kejadian di alam semesta ini. Setiap kejadian di langit bumi semuanya harus dipikirkan. Artinya ketika itu dipikirkan pasti akan mengembangkan ilmu gitu. Pasti akan menghasilkan pengetahuan gitu. Jadi maka salah jika ada yang mengatakan agama Islam itu faktor penghambat ilmu pengetahuan. Jadi misalkan ada orang menganggap, oh itu negara Islam pengetahuannya nggak maju. Misalkan, oh Barat itu selalu menang karena dia itu maju, nggak terhambat oleh agama. Sedangkan di mana di timur atau di Indonesia itu nggak maju, soalnya mereka fokus pada agama gitu. Ya, jadi orang yang bilang kayak gitu itu sebenarnya ya salah karena Islam sendiri tidak apa namanya tidak pernah menghambat suatu ilmu pengetahuan. Tapi yang mengatakan kayak gitu juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Gitu. Karena memang penganutnya Islam sendiri, karena penganut agamanya sekarang itu memang seakan-akan tidak berkembang di bidang ilmu pengetahuan umum. Ya, jadi mayoritas malah penganutnya sendiri masih suka debat halal haram. Gitu. Jadi kesannya ya kalah, gitu. Kesannya kalah dengan dunia Barat yang fokus terhadap perkembangan ilmu dan ilmu umum dan teknologi. Jadi kan sering misalkan kita tuh lihat di media sosial gitu. Semua debat, semua itu dipermasalahkan gitu. Kayak misalkan yang kemarin rendang apa? Rendang babi gitu. Jadi makanan Padang kan terkenal dengan makanan halal. Kemudian tiba-tiba viral sebuah warung makan nasi Padang non halal gitu. Dia menjual apa? Rendang babi. Udah itu trending di Twitter pada komen semua saling hina, saling apa? Saling debat, saling bertengkar gitu. Ya sering maka kemudian ada orang yang komen kayak gini, apa? Negara lain sudah mau ke Mars, kita masih apa namanya? Kita masih debat halal haram kayak gitu misalnya. Yang lain apa? Yang lain sudah apa gitu. Ini masih fokus apa? Masih fokus apa tadi? Halal haram tadi. Jadi ya setiap orangnya orang Islamnya sendiri itu memang seperti itu ya. Memang kurang tertarik di bidang teknologi, di bidang pengembangan teknologi, di bidang pengembangan apa? Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu apalagi, ilmu ilmu yang memang apa ya, ilmu yang memang sudah berkembang jauh itu memang nggak terlalu tertarik. Malah tertariknya tuh masalah apa, hal-hal sepele gitu, hal-hal yang mungkin seharusnya tidak perlu diperdebatkan malah diperdebatkan. Jadi memang masyarakatnya sendiri seperti itu memang maka wajar gitu, dipandang orang lain bahwa agama Islam ini memang menghambat gitu. Jadi memang orang lain itu melihat Islam itu bukan Quran ya, bukan Quran, bukan hadis, tapi adalah penganutnya. Jadi misalkan ada orang Kristen, ada orang Amerika, ada orang Inggris melihat agama Islam, ingin tahu Islam itu ya mereka nggak membuka Quran ya, nggak membuka hadis, hanya melihat penganutnya gitu. Penganutnya gimana? Baik nggak? Penganutnya layak nggak saya ikuti kayak gitu. Nah ternyata penganutnya loh kayak gitu, sukanya bertengkar antar saudara, sukanya menghina saling sesama saudara. Apalagi yang ekstrim malah ada yang jadi teroris kayak gitu. Lah bagaimana agama lain itu bisa tertarik gitu dengan perlakuan umatnya yang kayak gitu. Nah, maka ya wajar kesannya kita ini kalah ya, kesannya Islam itu sudah kalah dengan Barat gitu. Karena mereka Barat fokus terhadap apa tadi? Ilmu pengetahuan. Terus di dalam Al-Qur'an banyak ya ayat perintah terhadap pengembangan ilmu. Oh, banyak sekali lah di Al-Qur'an itu ayat afala taqilun, afala tatafakkarun.
Banyak sekali ayat-ayat seperti itu yang tujuannya biar manusia itu mempelajari, merenungkan, dan memikirkan segala sesuatu di langit dan bumi. Jadi semua itu dipikirkan dengan akal dan hati. Nah, kenapa sih kok di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh manusia itu untuk berpikir, dan banyak sekali ayat apa hadis-hadis, banyak sekali Rasulullah itu mengeluarkan perintah agar umatnya itu belajar ya. Kenapa? Ya karena sejatinya Allah itu ingin agar manusia itu menjadi saksi betapa maha besarnya Allah dengan segala ciptaannya gitu. Jadi kita itu sebenarnya disuruh syahadat ya. Itu seharusnya dihayati. Jadi kayak gini, misalkan kita melihat apa yang di Quran banyak dicontohkan hewan-hewan kecil kayak misalkan lalat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang di saat itu di era Nabi Muhammad menghina apa namanya? Gimana sih hebatnya Allah kayak Allah hanya bilang apa mencontohkan lalat saja. Coba kamu buat satu lalat itu. Kalau tidak bisa satu orang membuat satu lalat ya sudah berkelompok saja. Bisa tidak kamu menciptakan lalat yang mana itu tidak bisa ditangkap. Jadi lalat itu kan makhluk kecil yang mana itu tidak bisa ditangkap ya. Kebanyakan coba kita menangkap lalat dengan tangan kosong, bisa nggak? Nggak bisa karena gerakan lalat itu refleks lalat sangat cepat sekali. Jadi apa ketika dia ditangkap dengan tangan kosong itu hampir mustahil gitu untuk bisa pergi. Jadi apa namanya kayak gitu. Atau coba kamu bisa nggak menangkap lalat pas dia lagi berterbangan gitu coba tangkap bisa nggak? Jadi di ayatnya malah bilang kayak gitu. Nah, ternyata mereka tentu ya nggak bisa gitu. Tidak bisa membuat lalat seperti itu. Jadi setelah diteliti, lalat itu ternyata di dalamnya juga apa namanya hebat sekali. Matanya itu bisa ada efek slow motion gitu. Jadi apa ketika ada gerakan sangat cepat sekali mendekati si lalat itu sejatinya lalat melihat sangat lambat gitu. Makanya untuk menghindari ya mudah gitu. Apalagi ketika lalat ini posisi terbang, bukan dalam posisi diam itu malah lebih sangat mustahil ditangkap gitu. Karena ya dia itu bisa bermanuver dalam sepersekian detik itu mustahil. Jet-jet saja teknologi apa, drone atau apa gitu. Itu belum bisa manuvernya kayak lalat. Coba saya lihat lalat itu kalau manuver, kalau belok itu kan sulit ya, kayak tidak mungkin lah bisa ditiru kayak gitu. Terlalu ribet, wong 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 nah kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi kita itu disuruh merenungi ciptaan Allah semuanya. Ketika kita melihat ciptaan itu memikirkan dan merenungkan, maka kita juga akan melihat ternyata semua ini apa namanya tidak ada yang sia-sia. Betapa maha besarnya Allah. Misalkan kita melihat kecoa, apa sih manfaat kecoa? Kenapa harus ada hewan menjijikkan kayak gini? Ternyata hikmahnya ada kecoa, banyak pabrik anti serangga. Dengan apa namanya? Dengan ada pabrik tadi bisa memperkerjakan ribuan orang gitu. Orang yang asalnya nggak bisa makan, nggak punya uang, kemudian ada pabrik tadi bisa cari uang, kemudian bisa makan. Jadi itu semua cara-cara Allah untuk memberi rizki kepada umatnya gitu. Agar manusia itu semuanya bisa makan. Nanti berbagai cara itu dilakukan. Ya tadi dengan menciptakan kecoa dan menciptakan manusia yang berakal. Jadi kecoa ini kan mengganggu ya hewan yang mengganggu gitu. Maka otak manusia berpikir ya harus dibasmi. Dan dibasmi itu perlu ya obat obat anti gitu, obat anti lalat. Maka dibuat pabrik obat anti lalat, anti kecoa tadi. Kemudian yang kerja ya manusia juga yang mereka butuh uang kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Sama sekali tidak ada hal yang sia-sia. Nah, dengan kita melihat seperti itu, kita semakin yakin bahwa Tuhan itu ya memang Allah yang benar gitu. Selainnya nggak ada yang benar. Maka ketika kita syahadat, kita benar-benar hati kita juga syahadat. Kan sering kita waktu kecil didoktrin syahadat. Ayo, syahadat, asyhadu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kata bersaksi di sini ya kita cuma ikut-ikutan aja gitu. Emang lafadznya gitu, emang tagnya gitu ya kita ngomong gitu. Tapi hati kita kosong gitu, tidak ada bayangan apa gitu. Nah, ketika kita berpikir, ketika kita merenung tuh akan muncul di hati kita, di otak kita kesaksian itu seperti itu. Ya kayak tadi, misalkan kita memikirkan ternyata di dunia ini itu semuanya itu ketika ada sesuatu itu pasti ada sebabnya. Misalkan kebakaran, mungkin nggak apa kebakaran tiba-tiba gitu. Misalkan misalkan rumah kalian kebakaran, sama dibilangin kayak gini, kenapa kok rumah saya terbakar? Terus dijawab, rumahnya tiba-tiba kebakar gitu. Kira-kira puas gak dengan jawaban seperti itu? Kan gak enak tuh, mesti gak terima.
Nah, maka kemudian tentu lebih enak diterima ketika kayak gini, "Loh kenapa rumah saya terbakar?" Gitu. "Listriknya konslet tadi atau kompornya lupa dimatikan." Nah, itu kan apa namanya, baru menenangkan hati kita, menenangkan otak kita ya. Walaupun kita sedih ya rumah terbakar, tapi setidaknya kita tahu alasannya gitu. Nah, jadi ketika kita tahu sebabnya, ya kita akan tenang kayak gitu. Nah, misalkan juga sampean misalkan punya sahabat ya toh. Nah, terus tiba-tiba sahabatmu itu menghilang, kamu di-ghosting gitu. Ya, kan semuanya punya sahabat atau mesti kalau saya bilang contohnya nanti pacar kan semuanya belum tentu pernah pacaran atau punya. Nah, jadi ya saya contohnya sahabat saja dah, teman lah. Jadi temanmu misalkan ya pergi gitu, di-ghosting, tiba-tiba menghilang gitu. Nah, kamu kira-kira hatimu tenang nggak dengan yang kayak tadi? Kan nggak tenang tuh, mesti kamu pengen tahu sebabnya. Kenapa kok saya ditinggal? Kenapa kok dia nggak mau sama saya lagi? Mesti pengen tahu sebabnya gitu, pengen mencari penyebabnya. Ketika misalkan mending temanmu marah meninggalkanmu daripada ditinggal diam-diam kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini, temanmu marah gitu, "Kamu apa, kamu bohong sama saya," gitu, "Kamu kemarin bohong sama saya nggak mau berteman sama kamu." Kan artinya dia tahu kesalahannya, dia tahu sebabnya, "Oh dia meninggalkan saya karena saya kemarin bohong." Ya memang bohong beneran gitu. Akhirnya dia nggak mau lagi. Itu lebih melegakan hati ya daripada tiba-tiba langsung hilang gitu. Jadi seperti itu gitu. Sama ketika kita memikirkan alam semesta ini ya, kita sudah melihat ada matahari, ada bulan, kita juga melihat ada di alam semesta ini ya ada berbagai macam planet itu dilihat melalui satelit ya banyak. Lah kemudian dengan itu semua, kenapa kita tidak memikirkan gitu, kira-kira itu semua itu tadi yang menciptakan siapa gitu, kenapa kita tidak merenungi itu? Padahal hakikatnya semua itu ada sebabnya, kayak ya tadi kebakaran mesti ada sebabnya, kalau biasanya ya konslet listrik. Atau misalkan lebih gampang lagi, jejak kaki, ketika melihat jejak kaki pasti ada orang yang lewat, tidak mungkin tiba-tiba ada jejak kaki. Ya sama, tiba-tiba di dunia ini ada matahari, ada hutan, ada bulan, maka dengan semua penemuan itu masa tidak ada sebabnya? Masa tidak ada yang menyebabkan itu semua muncul? Mestinya ada ya. Nah, dan itu semua penyebab tertinggi dari semua makhluk di alam semesta ini ya adalah oleh Islam disebut Allah. Nah, maka dengan kita menjadi saksi seperti itu, dengan kita memikirkan seperti itu, maka hakikatnya kita benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya udah kayak gitu, cara berpikir itu dalam Islam itu kayak gitu. Jadi semuanya kenapa sih kok kita tuh disuruh berpikir, disuruh merenung, karena semua dalam rangka agar kita menjadi saksi betapa maha besarnya Allah. Jadi Allah itu ingin agar semua orang itu bisa mensaksikan betapa hebatnya Allah, betapa besar kuasanya Allah. Jadi ya udah kayak gitu. Saya ganti slide-nya. Terus manusia itu mulia karena iman dan ilmu. Sebagaimana dalil dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, coba dibaca artinya itu ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan memuliakan, Allah akan meninggikan derajat yaitu siapa? Yaitu orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Artinya diberi kan syarat untuk diberi itu kan harus berusaha dulu, baru ketika berusaha nanti dibeli. Ya sama kayak kita, ketika kita kerja kita kan harus usaha dulu baru dapat hasilnya. Ya kayak gitu. Tidak mungkin tiba-tiba kayak gitu kan ya langka, nggak normal kayak gitu. Walaupun itu tetap ada ya, ya tapi tetap itu jalur yang nggak pada normalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ilmu dapat mengantarkan manusia itu semakin mengenal ya dan dekat dengan Allah. Apa? Dengan ilmu manusia semakin kenal dan dekat dengan Allah. Kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat dapat diukur sejauh mana iman dan takwa kepada Allah. Jadi seseorang manusia itu bisa sukses ya, bisa selamat di dunia dan akhirat semuanya jika dia itu iman, ya, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kemudian takwa.
melakukan sesuatu hal yang menyenangkan Allah dan tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak suka kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Lah terus caranya agar bisa iman dan takwa gimana ya? Yang benar. Maka caranya untuk biar bisa iman dan takwa itu butuh mengenal Allah. Dan mengenal Allah caranya adalah dengan ilmu. Jadi semua ilmu hakikatnya dari Allah. Di dalam Al-Quran itu isinya nggak hanya tentang syariat ya atau tentang halal haram saja, tapi juga tentang alam semesta. Maka ya tidak jarang ilmuwan-ilmuwan itu dari jalur masing-masing ilmunya menemukan Tuhan ya. Nggak jarang gitu, banyak gitu. Ya misalkan kayak gini, mereka semua tuh menjadi saksi. Jadi ketika syahadat itu menjiwai beneran. Misalkan ilmuwan matematika, dia menemukan Allah ya lewat jalur matematika. Kayak saya sudah pernah bilang, bagaimana Tuhan itu bisa ditemukan lewat matematika ya. Misalkan kayak gini, 10 itu diciptakan dari angka berapa coba? 10 itu diciptakan dari 5 tambah 5 misalkan. Nah, terus 5 itu diciptakan dari angka berapa? Misalkan 5 itu diciptakan dari 2 dan 3. Nah, terus 2 itu diciptakan dari angka berapa? 1 dan 1. Nah, terus 1 itu diciptakan dari siapa gitu. Maka ketika ada 1 sudah mencapai angka 1 itu nggak ada yang bisa menciptakan gitu. Ya sebenarnya kalau mau di 0, ya silahkan gitu, tapi nanti nggak akan habis gitu, tetap nggak bisa. Karena nanti ya 1 gitu. Atau misalkan 1 diciptakan siapa gitu, 1 itu diciptakan 0 dan 1 ya nggak bisa karena 0 itu tetap yang nggak bernilai gitu. Jadi 0 itu nggak bernilai. Nah terus gimana? Ya udah maka 1 ya 1, tidak ada lagi yang menciptakan 1 ini. Maka hakikatnya Tuhan yang benar itu ya Tuhan yang 1. Bagaimana mungkin ada banyak Tuhan gitu. Berarti ada yang menciptakan gitu. Misalkan Tuhannya 3 atau Tuhannya 5 gitu. Nah itu nanti bisa diciptakan ya tadi. Misalkan 3 berarti diciptakan 1 dan 2. Kalau 2, 1 dan 1. Nah kalau 1 sudah nggak ada yang menciptakan. Maka hakikatnya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang 1. Nah ketika sudah 1 maka tidak ada pencipta lagi. Ya udah dengan jalur matematika itu dia menemukan Tuhan. Kemudian misalkan di biologi ya belajar tentang ilmu-ilmu makhluk hidup gitu. Misalkan di binatang atau di tumbuhan. Dia mempelajari sel terkecil misalkan di dalam makhluk hidup. Kok bisa di dalam misalkan hewan terkecil itu mempunyai organ yang mana misalkan semut itu di dalam tubuhnya ya punya organ. Ternyata di dalam organ itu juga ada kumannya. Kumannya nanti itu juga punya organ lagi gitu. Jadi gak ada habisnya kok bisa ya ada ciptaan yang sampai sedetail itu. Yang mana manusia gak akan mungkin bisa membuat itu. Kira-kira siapa yang bisa menciptakan sehebat ini? Ya udah jadi dia itu menemukan Tuhan di dalam biologinya. Astronomi juga. Bagaimana mungkin ada planet-planet di luar angkasa? Ada Jupiter, ada Mars, ada Pluto. Siapa kira-kira yang menciptakan itu semua? Manusia nggak akan mungkin karena untuk keluar angkasa saja butuh oksigen. Berarti yang menciptakan ini tidak butuh oksigen. Nah, kira-kira siapa? Maka semuanya mengarah kepada ya yang pencipta terbesar itu siapa? Nah, maka pencipta terbesar di dalam Islam disebut Allah. Jadi makanya manusia itu disuruh berpikir. Karena ketika dia berpikir, dia akan menemukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Maka semua itu yang membuat yang bisa hanya Allah. Manusia tidak bisa. Saya ganti dulu slide-nya. Dalam perspektif Islam ya, yang menjadi objek kajian ilmu adalah ayat-ayat Allah ya, baik itu di Al-Qur'an maupun ayat-ayat Allah ya yang ada dalam semesta. Kan ada kalanya ayat-ayat Allah itu di semesta kan bisa dibaca ya kayak tadi. Nah, dia menemukan Tuhan dalam matematika, dia menemukan Tuhan dalam makhluk hidup. Jadi ya kayak gitu. Nah, objek-objeknya tadi apa? Ayat-ayat Allah. Terus kajian terhadap kitab suci dan nabi ya, atau hadis itu melahirkan ilmu tauhid, fikih dan akhlak. Dan pengajian ayat-ayat alam semesta melahirkan ilmu alam ya kayak tadi astronomi, fisika, biologi, geografi, kedokteran dan bahkan terkait ilmu masyarakat juga banyak ada komunikasi, ada sosial, ada sosiologi, ada apalagi ada politik dan semua itu ayat-ayat alam semesta ya. Jadi ilmunya Allah nggak hanya ilmu agama tapi semua ilmu berasal dari
Allah kalau mau berpikir. Terus ilmu selain petunjuk keimanan juga harus menjadi petunjuk amal ya. Nah, artinya semakin tinggi ilmu seseorang harus semakin berkualitas amal perbuatannya ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal soleh dan dapat membentuk pribadi yang berilmu dengan akhlak yang mulia. Jadi apa namanya, ilmu yang bermanfaat adalah dengan ilmu itu dia bisa menjadi pribadi yang baik akhlaknya gitu. Dengan ilmu bermanfaat itu dia bisa menjadi pribadi yang berguna untuk orang lain kayak gitu. Jadi penuh kemanfaatan gitu, tidak menjerumuskan dia ke dalam maksiat. Kan ada kalanya ilmu itu justru menjerumuskan diri ke dalam maksiat. Misalkan kita belajar apa gitu, ilmu ilmu besi misalkan, ternyata dengan ilmu itu kita malah jadi maling karena bisa melelehkan apa, besi atau bisa membobol pagar kayak gitu kan, malah jadi maling gitu. Atau apa, menjual ilmu itu kepada maling kan jadi tidak bermanfaat toh. Nah, jadi kayak gitu. Nah, maka setiap ilmu yang dimiliki semuanya mengarah kepada kebaikan. Nah, jadi kayak gitu tadi. Jadi ilmu itu juga apa, semakin dipelajari maka dalam beramal, dalam berperilaku juga semakin baik amalnya. Seperti Rasulullah berkata dalam hadisnya ya, hadis riwayat Abu Hasan bin Al-Hazam, eh, artinya pelajarilah oleh kamu ilmu sekendak hatimu. Maksudnya pelajarilah ilmu itu terserah kamu gitu. Maka nanti apa? Maka demi Allah ya, kamu sekalian tidak akan memperoleh pahala dengan mengumpulkan ilmu itu sehingga mengamalkannya. Silahkan kita itu mencari ilmu terserah kita lah. Mau ilmu bahasa, mau ilmu bisnis, mau ilmu agama, mau ilmu apa lagi, mau ilmu matematika, terserah semuanya. Nah, tapi dengan apa namanya? Dengan ilmu itu tadi menjadi amal apa dalam hidup kita gitu. Nah, ketika ilmu itu diamalkan untuk kebagusan, untuk kebaikan bersama, maka sama Allah akan dikasih pahala. Maksudnya itu Allah akan ridho dengannya karena dengan ilmu itu dia menjadi orang yang bermanfaat gitu. Allah ridho maka dikasih pahala. Kemudian misalkan kita belajar, tapi dengan pelajaran itu malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka atau ilmu itu kita gunakan ternyata merugikan orang lain, maka ya apa, Allah tentu ya nggak ridho gitu. Masa ilmu digunakan untuk merugikan sesamanya, untuk merugikan saudaranya gitu. Maka ya tidak ada pahala di situ. Maka kata Rasulullah tidak memperoleh pahala dengan mengumpulkan ilmu sehingga mengamalkannya. Jadi ketika diamalkan, ketika itu baik maka dapat pahala, ketika tidak baik malah ya tidak dapat pahala kayak gitu. Malah dapat dosa kalau kita menyakiti orang lain dengan ilmu itu. Ya misalkan seseorang belajar ilmu politik tentang ilmu kemasyarakatan sudah akhirnya lulus, sudah dapat ijazah apa sarjana politik, kemudian berhasil jadi pejabat, jadi gubernur apa jadi wali kota. Lah tiba-tiba ketika dia jadi dia justru menjadi pemimpin yang tidak adil, tidak menerapkan ilmunya. Maka kan dia sejatinya menyakiti rakyatnya gitu. Maka dia tentu tidak akan mendapat pahala dari belajarnya dia gitu. Nah, tapi jika dia belajar politik dan berhasil jadi pejabat, dia menjadi pejabat yang adil, apa, membuat rakyatnya senang gitu. Nah, maka maka dia bisa dikatakan apa? Dia ilmunya manfaat dan apa? Tentu Allah ridho kepadanya dan diberi pahala. Nah, pada dasarnya ya ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim ya ilmu yang bermanfaat bagi dirinya gitu, juga bermanfaat bagi orang lain. Di ilmu itu di dalam Islam itu bermanfaat ketika bermanfaat bagi dirinya dan orang lain kayak gitu. Hal ini karena ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan manusia untuk mengenal Allah dengan baik dan kemudian dengan ilmu itu dia akhirnya hubungan dengan Allah baik karena dia kenal Allah. Allah nggak suka bohong, maka kita tidak bohong. Allah tidak suka kita zina, maka kita tidak zina. Allah tidak suka kita apa namanya eh, menyakiti orang lain gitu, maka kita berusaha tidak menyakiti orang lain. Allah senang dengan orang-orang yang memberi makan anak yatim, maka kita beri makan anak yatim. Jadi kita tuh kenal dengan Allah. Allah ini sukanya apa ya? Allah ini yang dibenci apa ya? Maka ya kayak gitu. Itu namanya hakikat mengenal gitu. Ya sama kayak misalkan kamu kan mengenal orang tuamu dengan baik tuh. Tentu kamu tahu makanan-makanan yang disukai orang tuamu apa.
minuman-minuman yang tidak disukai orang tuamu apa, nanti kamu kan tahu mestinya. Nah, itu namanya hakikat mengenal. Nah, sama mengenal Allah tentu kamu harus tahu apa saja yang dibenci, apa saja yang disukai. Nah, itu semua adalah mengenal Allah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dengan kita melakukan itu tidak hanya kita dekat dengan Allah, tapi akhlak kita juga baik. Akhlak kita yang sebelumnya jelek, kemudian bisa menjadi baik dengan ilmu tadi gitu. Dan akhirnya juga bisa membuahkan amal soleh. Tentu karena kan kayak tadi misalkan Allah suka orang yang sodakoh, maka kita sodakoh. Nah itu saja sudah menjadi amal soleh gitu. Bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Saya akan tidur lagi. Tapi juga ada ya beberapa ilmu yang eh, tidak diperintahkan untuk dipelajari, bahkan dalam Islam ini dilarang ya. Jadi ada dalam Islam itu agama ilmu-ilmu yang tidak untuk dipelajari. Yang pertama ilmu gaib ya. Di ilmu maksudnya ilmu ramalan gitu. Jadi tentang nasib seseorang di masa depan, tentang nasib kematian, tentang nasib bahagia dan celakanya kapan, kapan seseorang sengsara, kapan sialnya, gitu, kapan kapan saya menikah dan dengan siapa. Nah, itu semua kayak dukun gitu. Nah, maka semua itu tidak boleh dalam Islam karena semua itu terserah Allah gitu. Maka zaman ya nggak perlu ke dukun kayak gitu. Karena dukun itu pasti dibantu kalau nggak jin ya setan dalam mengambil informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu. Seperti dalil dalam Quran surat Al-Jin ayat 8 sampai 9 itu coba zaman baca terjemahnya itu ini kutipan kata-katanya jin gitu. Jadi jin itu berkata, dan sesungguhnya kami di sini bukan Allah ya, tapi kami di sini jin. Kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Jadi ya tentang rahasia langit, tentang jodoh, tentang takdir, tentang rezeki, itu rahasia, tapi sama jin-jin ini ingin diketahui gitu. Karena nanti ketika sudah diketahui, informasi-informasi itu dijual kepada siapa? Ya dukun. Nanti sama dukun dijual kepada ya pelanggannya kayak gitu. Dengan apa? Ya udah kayak gitu. Nanti jin-jin itu akan mendapat bayaran. Biasanya bayarannya jin itu ya apa tumbal ya, berarti apa? Darah kayak gitu, darah dan apa. Ya pokoknya kayak gitulah. Tapi itu bukan bayaran yang terbesar. Bayaran terbesar yang didapatkan setan atau jin kafir dari itu semua adalah keimanan. Dia menjual keimanannya hanya demi apa? Informasi-informasi tadi. Maka dengan kemudian iman kepada dukun, dukun ya iman kepada jin. Jadi itu yang sangat dicari kalau kalau darah dan apa? Da, itu darah dan tulang itu kan makanan ya, hanya sebatas makanan. Nah, jadi kayak gitu. Tapi untuk cita-cita dari jin dan setan sendiri, jin kafir adalah apa? Agar manusia itu menjual keimanannya. Nah, saya lanjutkan ayatnya tadi ya, maka kami melihat langit itu dijaga dengan kuat gitu dan mereka membawa panah-panah api. Padahal kami dulu bisa gitu, bisa menduduki ya, bisa bisa menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan informasi-informasi tentang seseorang gitu. Tapi sekarang jika kita ke sana, kita akan menjumpai apa panah-panah api. Jadi makanya informasi dari dukun itu beberapa itu benar karena dulu sudah pernah dilihat oleh iblis, sudah pernah dilihat oleh para jin, oleh para setan, itu sudah pernah dilihat sebagian. Maka ketika kita ke dukun, maka sebagian informasi yang disampaikan itu benar. Gitu. Nah, tapi sebagiannya lagi ya buat-buatan saja. Jadi informasi yang benar tadi hanya untuk membuktikan bahwa si dukun tadi tidak bohong, tapi untuk lain-lainnya baru itu yang bohong. Saya ganti slide-nya. Nah, terus yang kedua, apa yang dilarang dalam Islam terkait ilmu yaitu memikirkan dan mempelajari zat Allah ya. Nah, dalam hari ini Rasulullah itu ya berkata gitu bahwa silahkan silahkan memikirkan nikmat Allah yang telah diberikan. Silahkanlah sama mikir apa saja silahkan. Ciptaan Allah langit bumi atau masyarakat atau siapa gitu dipikirkan monggo. Tapi yang dilarang adalah memikirkan zat Allah. Jadi memikir tentang zat Allah sendiri itu manusia nggak akan pernah sampai karena tidak diberi ilmu itu gitu. Jadi ilmu yang bisa ditempuh manusia itu terbatas. Maka dibuat memikirkan Allah maka tidak akan sampai. Maka nanti akan sampai terhadap kekafiran gitu.
dan itu yang biasanya dibuat alat setan gitu. Jadi setan itu sangat ingin manusia itu mikir zatnya Allah. Karena nanti kalau sudah mikir zatnya Allah, nanti akan timbul keraguan-raguan. Nah, ketika dia sudah ragu sama Allah, maka setan tadi berhasil. Jadi kayak gitu. Maka kita itu nggak usah memikirkan zat Allah kayak gitu. Terus pokoknya mikir ciptaannya. Kalau Allah itu sudah di luar kemampuan kita. Malahan nanti akan timbul keraguan-raguan dan akan membahayakan iman. Iman yang sudah kita tempuh puluhan tahun hilang hanya karena kita sebab nganggur-nganggur mikir-mikir tentang Allah, kemudian berkurang keimanan, kemudian ragu-ragu. Padahal ragu-ragu itu adalah senjata utama setan. Was-was lah kayak gitu. Terus apa namanya? Ketiga, ilmu yang mendatangkan madorot dan tidak bermanfaat ya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat atau membahayakan orang banyak itu tidak usah dipelajari. Kayak misalkan ilmu untuk memperdayakan orang lain kayak ilmu pelet, ilmu hipnotis, ilmu gendam. Nah, itu ilmu-ilmu yang nggak usah kita pelajari. Ngapain kita perlu memelet gitu. Jadi misalkan kita senang seseorang, cuma ternyata dia tidak senang dengan kita. Bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, terus kemudian kita ke dukun dipelet, bawa fotonya gitu. Atau bawa rambutnya mungkin. Nah, jadi itu semua ilmu-ilmu apa? Yang tidak barokah, yang merugikan orang lain. Nah, ilmu hipnotis kemudian digunakan misalkan untuk mencopet atau mengambil harta orang lain, maka ya nggak baik. Tapi nggak tahu kalau misalkan ilmu hipnotis digunakan sebagai apa alat untuk membuktikan kasus gitu. Misalkan maling nggak mau ngaku di hipnotis, kan bisa ngaku, tapi itu sebenarnya nggak pernah dipakai ya. Jadi di dalam ilmu hukum tidak memakai ilmu-ilmu hipnotis ya. Ya biasanya ya diinterogasi kayak gitu. Tapi memang ilmu ini memang tidak diakui ya, secara ilmiah tidak diakui. Jadi secara negara itu kan ilmiah. Apapun itu yang ada dalam peraturan semuanya harus ilmiah. Nah, ilmu hipnotis itu tidak ilmiah ya, maka ya tidak dipakai. Nah, terus untuk bisa memperoleh ilmu di dalam Islam ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan kasbi, yang kedua jalan ladun. Jalan kasbi itu maksudnya ya yang biasa itu loh. Zaman pengen pinter ya zaman belajar, zaman ingin pinter ya zaman perlu membaca gitu. Zaman ingin pinter ya zaman perlu berguru. Ya sama kayak gitu, wes. Hal normal lah sesuai kebiasaan kita kayak gitu. Nah, melalui pembacaan, pengamatan, penelitian dan akhirnya penemuan itu semua jalur kasbi ya, jalur atau jalur normal lah kayak gitu. Nah, jadi semua manusia bisa melakukan ini. Zaman apa baik Islam maupun non Islam semuanya itu pakai cara ini ya bisa mau belajar ya pinter kayak gitu. Nah, terus eh, sedangkan ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh tidak melalui proses ilmu pada umumnya. Jadi ilmu laduni itu tidak perlu apa? Tidak seperti pada umumnya kalau pinter harus belajar dulu, kalau tahu harus berguru dulu enggak. Tapi adalah proses pencerahan hadirnya cahaya ilahi di dalam hati. Dengan hadirnya cahaya ilahi, maka ilmu itu terbuka menerangi kebenaran. Seolah-olah orang itu memperoleh ilmu dari Tuhan tanpa proses belajar. Ya, jadi ilmu laduni dalam dunia filsafat juga sering ditemukan dengan sebutan intuisi. Jadi sering beberapa orang itu bisa ya, dia itu pinter, dia itu mendapat pengetahuan tanpa proses belajar. Jadi kayak misalkan ada teman kita dalam kelas itu tidur, tapi dia tidak menyimak apa yang disampaikan guru, tapi dia bangun-bangun ditanyai gurunya bisa. Jadi sering kasus-kasus seperti itu terjadi sering kali. Bahkan ada satu pondok pesantren itu di Kediri sekarang sudah meninggal ya beliaunya dulu eh, Kiai Haji atau terkenal dengan sebutan Gusmi Pondok Ploso itu mondok di Lirboyo cuma 1 hari, cuma dikasih minum sama Pak Kiainya pulang sudah bisa baca kitab, sudah bisa ngajar santrinya gitu. Karena memang posisinya pada saat itu memang dibutuhkan di pondoknya. Berarti di pondoknya memang saat itu butuh kiai, maka ya udah dibuat mondok lama-lama santrinya nggak ada yang ngajar, maka cukup 1 hari sudah bisa baca kitab, sudah bisa mengajar santri. Jadi Allah itu ya terserah Allah siapa yang mau dikasih ilmu secara laduni ya secara langsung itu semua terserah Allah. Tapi hakikatnya kita semua itu pernah mendapat ilmu laduni hanya kita mungkin nggak sadar karena ya sepele gitu. Kayak misalkan kita apa tiba-tiba dapat pengetahuan apa hati saya nggak enak mau keluar, akhirnya kita nggak keluar.
ternyata ada kecelakaan kayak gitu. Misalkan kita apa gitu, kayak misalkan paman saya pernah pas hujan-hujan itu ngiup di bawah pohon. Jadi ini cerita asli paman saya. Jadi waktu itu dia apa kehujanan di jalan dan di bawah pohon gitu. Ya kemudian perasaannya nggak enak di bawah pohon itu. Akhirnya pindah ke sebelahnya ada Alfamart. Ya, ngiup di sana gitu, berteduh di Alfamart. Pas setelah dia pindah ke Alfamart itu loh pohonnya jatuh. Jadi apa? Ambruk gitu kena angin. Kan waktu itu hujan anginnya keras. Nah, pohonnya jatuh di situ. Jadi pas sebelum itu dapat firasat, dapat penglihatan biar pindah. Jadi kita kan sering apa? Dapat penglihatan-penglihatan, dapat apa? Perasaan-perasaan seperti ini kan sering. Jadi kadang-kalanya kita itu diberi pengetahuan langsung oleh Allah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi ya terserah Allah siapa saja yang ingin disampaikan ilmu itu ya dia dikasih. Hanya semua itu terserah Allah kadarnya. Ada yang kadarnya sangat banyak, ada yang ya sedikit seperti itu. Tapi kita yakin semuanya pernah mengalami itu. Saya akan slide-nya. Ilmu laduni ini sangat mungkin didapatkan seseorang yang terpilih ya. Misalkan ya para nabi. Jadi para nabi itu seringkali dia dapat ilmu langsung dari Allah tanpa proses belajar. Karena kalau para nabi ini belajar nanti waktunya habis di belajar nggak sempat ngajari umatnya. Maka untuk ilmu langsung ya diberikan kayak gitu. Untuk ilmu langsung diberikan kepada para nabi. Dengan ilmu itu nanti dia mengajar masyarakat, mengajar orang-orang agar dikenalkan dengan penciptanya yaitu Allah. Diajarkan agar iman kepada Allah. Jadi kayak gitu. Dan apa ya sering juga ulama-ulama yang alim-alim itu sering dalam membuat kitab, mengarang kitab itu ya kasyaf ya. Diberi tiba-tiba diberi pandangan sama Allah, tiba-tiba diberi apa diberi sebuah penglihatan oleh Allah sehingga dalam mengarang kitab ya tidak sembarangan dia bisa benar dalam mengarang kitab tadi gitu. Seperti misalkan ada Imam Ghazali pernah mengarang kitab dan kemudian diingatkan dalam mimpinya, diingatkan Rasulullah ada bab yang keliru, disuruh betulin, maka kemudian ya dibetulin. Jadi udah kayak gitu, sering kali ilmu-ilmu itu memang langsung diberikan siapa dan siapapun yang dipilih Allah. Dan kebanyakan pasti diberikan kepada orang-orang yang takwa, dalam arti melakukan apapun perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah dan tidak melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Seperti Al-Baqarah ayat 282, eh, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah senantiasa akan mengajarmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, yes, pokoknya zaman takwa kepada Allah, zaman berusaha menyenangkan Allah, berusaha menjauhi apa yang dibenci Allah, maka zaman akan diajari sama Allah. Hidup ini akan dituntun bagaimana yang enak, bagaimana hidup ini dituntun biar selamat di dunia dan di akhirat. Sekian ya, kuliah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.